Baik, kita baca bersama dari ayat 36. Ta'ud bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang, bagi dua sampai wastakbaru, nanti kita ulang. Tarik nafas. Wallazina kazzabu biayatina wastakbaru. Ulang dari wastakbaru, sambung sampai ujung ayat. Tarik nafas. Wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sampai biayati. Tarik nafas. Faman azlamu mimman iftara ala Allahi kaziban au kazzaba bi ayati. Sampai ujung tanda waqaf. Tarik nafas. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Sampai lam alif, nanti kita ulang. Tarik nafas. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum. Ulang dari yatawaffawnahum, berhenti di ujung barisan. Tarik nafas. Yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Satu baris. Tarik nafas. Qalu dallu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Sampai min qablikum, nanti kita ulang. Tarik nafas. Qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum. Ulang dari min qablikum, panjang sampai binar, nanti kita ulang. Min qablikum minal jinni wal insi finnar. Ulang dari finnar, berhenti di tanda waqaf. Tarik nafasnya. Finnari kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Sampai ukhrahum, nanti kita ulang. Tarik nafas. Hatta idad daraku fiha jami'a qalat ukhrahum. Ulang dari ukhrahum, berhenti di fa'atihim. Tarik nafas. Ukhrahum li'ulahum
Ulang dari fa'atihim berarti di tanda wakof. Fa'atihim azaban di'fam minan nar. Berhenti di ujung ayat. Qala likulli di'fun walakin la ta'lamun. Satu ayat lagi berarti di lakum. Tarik nafas. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina. Lupa ya. Ulang dari alaina berhenti di ujung ayat. Tarik nafas. Alaina min fadlin fadukul azaba bima kuntum taksibun. Tutup. Sadaqallahul adzim. Baik, kita buka tajwidnya satu ayat sebagai pengingat bagi yang sudah hafal, insya Allah menjadi mungkin hafalannya. Bagi yang belum tahu, insya Allah menjadi tahu, asal kita mau memperhatikan, mendengarkan ya. Baik, ayat 36. A'udzubillahi walladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha. Walladzina alif lam samsia. Salah satu tanda dari alif lam samsia itu memiliki tanda baca tasdid. Bukan tasjid, tasdid. Tasdid itu tanda rangkap yang kayak angka 3 ke atas. Nah, itu tasdid. Udah. Kalau alif lam qamariyah tanda bacanya yaitu sukun. Itu aja bedakannya. Dalam mengapalkan huruf qamariyah jeung samsiah nama jika ada berat. Huruf qamariyah 15, huruf samsiah 15. Lamun ngapalkeun eta nama teh pahili wae, Pak. Tinggal eta bacana. Mun aya tasdid eta samsiah gitu we. Mun aya sukun eta qamariyah gitu Bu ya, mempermudah saja. Wallazina dzimata bi kasra menghadapi ya mati. Itu mata bi. Ya, mata bi ada 3 seperti ini, kasra menghadapi ya mati, nanti ada domah menghadapi waw mati seperti bu yang kazzabu, nanti juga ada fathah bertemu alif mati. Ya, ada 3 macam. Nah, nanti mad bi bisa menjadi mad jaiz, mad wajib, mad arid li sukun. Nah, itu nanti tergantung posisi kalimatnya dan huruf yang ada di depannya. Makanya mad bi-nya harus dikuasai dulu, ada 3. Kazzabu bu mad ta bi sama domang menghadapi waw mati. Bi ayatina amad badal. Kalau a di dalam huruf alif ada alif seperti itu badal, nah itu namanya mad badal. Tapi kalau di huruf lain itu tetap mad ta bi seperti iya, bi aya, ya juga mad ta bi. Kalau di a disebutnya mad badal, tapi kalau di huruf lain disebutnya mad ta bi. Itu adalah badal alif, asalnya ya itu bersambung dengan huruf alif. Nah, untuk secara katabah, secara tulisan disingkat, maka ya langsung bertemu ta, disambung maka alifnya pindah ke atas menjadi sakal fathah. Nah, itu badal. Namanya adalah alif badal fathah. Bi ayatina namat tabi'i wastakbaru sin mati was hamas mahmusa desir ya, keluarkan napasnya, jangan ditelan. Kalau ditelan nanti jadi huruf su wasu tuh wasu jadinya
Wastag kap mati hama sama. Kemudian ru-nya mata bi'i. Anha ulaika ashabun nar. An non mati bertemu ha idhar jelas. Apa yang jelas? Suara nunnya jelas. An. Ha matobi'i bertemu dengan alif di dua kalimat, maka menjadi mad jaiz munfasil. Apa mad jaiz? Mad panjang jaiz boleh, munfasil dipisah. Jadi antara anha dan ulaika boleh dipisah, tidak mengganggu arti. Ya, nah itu mad jaiz munfasil. Makanya modalnya matobi'i bertemu alif di dua kalimat menjadi mad jaiz munfasil. Kalau yang kedua ulaika, la-nya matobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Nah itu disebut mad wajib muttasil. Apa mad wajib? Mad panjang wajib harus, muttasil disambung. Antara ula dengan ika wajib disambung, karena kalau dipisah itu akan rubah artinya gitu Bu ya. Jadi harus mulai memahami antara mad jaiz dan mad wajib. Pak anu gampangna kumaha? Geus we kieu nu gampangna mah lamun mad jaiz nying hareupan alif, lamun mad wajib nying hareupan hamzah gitu we. Sok tinggal we mad wajib mah semuanya menghadapi hamzah. Dibacanya mah sama a, i, u, tapi beda. Itu mah satu mah alif disebutnya, yang kedua hamzah. Ashabun nar, as-somati ha amas. Mulutnya monyong sedikit, as. Jangan as nyengir, lamun as nyengir jadi sin. Atau ash tebal jadi sya. As itu jadi sa, tapi ini mah as. Manyun saya tidak, ya manyun ge ibadah. Manyun kacaroge entong sama dosa. Lamun manyun nyebutkeun sok, tah ibadah as. Nah, jadi begitu as manyunkeun saeutik. Tapi kadang ulah dipanyunkeun kanu gigireun Bu, bisa manjarkeun. Nih tarik-tarik teuing cenah. As ha hamat tabi'i an-nari alif lam sam sia. No, nun tasdid guna syaddah. Naknya matobi'i, tapi karena ada jim boleh berhenti, maka rohnya dimatikan, nah menjadi mad arid li sukun. Gitu modalnya mad tabi'i. Tetap dibacanya panjang, ashabun nar. Tebal, rohnya jadi tafhim. Kenapa diawali fathah? Hum fiha khalidun. Hum mimati bertemu fa, idhar syafawi. Idhar jelas, syafawi bibir. Jelas di bibir ketika mengucapkan hum, bibirnya rapat. Tapi tong lila teuing. Ya mun lila teuing jadi guna ya. Idhar jelas pendek. Hum fiha fi mad tabi'i, hanya mad tabi'i, kha-nya mad tabi'i khalidun, mad arid li sukun gitu Bu tajwid mah ya. Insyaallah anak-anak juga terus ya digeber pemahaman tentang tajwidnya ya. Kemudian sekarang yang malam sudah mulai digeber terjemah ya. Kalau enggak dihitungkeun hafalan anakkeun we setor-setor nonton penting bae mah ngarti we. Karena ilmu, nah ya. Kenapa? Karena ternyata ilmu yang lainnya sangat penting. Kenapa? Apalagi yang sekolahnya di SD. Kalau sekolah di SD Bu ya, hati-hati. Kalau anak tidak pergi ke pengajian, maka dia tidak akan mengenal fikih, tidak akan mengenal Quran, tidak akan mengenal hadis. Karena apa? Di sekolah umum pelajaran amangan sajam, pelajaran agama teh tina saminggu. Sajam tina saminggu, sajam tina sapoe mending berarti mal poe aya sajam-sajam. Ieu mah sajam tina saminggu. Budak teu ngaji. Aduh, Bu. Geus moal apal bab adus acan lamun geus geledek mah. Geus moal apal wudu acan. Geus moal apa cara ngompol anu alus kumaha.
Sabab naon? Sabab teu pernah diajarkeun. Ini Bu, harus hati-hati kita sekarang menghadapi ya pendidikan yang mulai jauh dari agama. Maka tetap anak harus dimasukkan ke tempat-tempat pengajian. Atau nu DMI diajar eta kene apal alus ya, apal tajwid, jadi manfaat pelajarannya di sekolahnya, apal hafalan manfaat di sekolahnya, tapi yang di umum insya Allah jadi menambah ilmu. Makanya kita harus waspada menyekolahkan anak itu, jangan hanya mengejar cita-cita ya, jangan hanya mengejar cita-cita urusan dunia, tapi ingat bahwa kehidupan akhirat itu adalah tujuan yang sesungguhnya. Maka pahamkan anak kita agar memiliki bekal untuk tujuan akhirat. Dan di dunia mah orang mah ukur mumbara sakedeung. Anak orang sakedeung di dunia mah malila. Paling lila sabaraha tahun. Ukur mumbara, nu asli ka mana, nu asli mah engke. Ya, maka kalau kita di dunia ini sebagai tempat persinggahan, tidak menyiapkan bekal untuk kehidupan yang selanjutnya, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Insya Allah hari ibu-ibu ayeuna mah dados ngartos. Tapi hati-hati generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, jangan sampai tidak mengenal agama ya. Alhamdulillah kita sudah berusaha untuk mampu membaca ayat suci Al-Quran dari surah 7, surah Al-A'raf ayat 36 insyaallah sampai dengan ayat 39. Semoga apa yang kita usahakan ini, baik membacanya, baik melihatnya, baik mendengarkannya, dan juga memperhatikan isi kandungannya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai catatan amal baik kita, catatan amal soleh kita untuk bekal kita nanti saat menghadapnya. Dan juga semoga bacaan Quran kita ini nanti di yaumil qiyamah menjadi syafaat, menjadi penolong untuk keselamatan hidup kita di alam akhir nanti. Sekarang kita buka apa yang terkandung dari ayat yang barusan kita baca, agar di samping mendatangkan pahala kebaikan di dunia ini, kita diberikan ibrah oleh Allah, diberikan ilmu, diberikan pelajaran tentang isi kandungan Al-Quran. Al-Quran di dalamnya terkandung perintah dan juga terkandung larangan. Perintah wayahna harus kita kerjakan, larangan wayahna harus kita tinggalkan. Kalau Allah memperhatikan memberi peringatan dari Al-Quran ini, maka harus kita perhatikan. Dan ibrah-ibrah, kisah-kisah, pelajaran yang ada dalam Al-Quran harus menjadi bagian dari hidup kita untuk memahaminya ya, karena Al-Quran ini banyak menjelaskan tentang bagaimana sifat orang mukmin, sifat orang kafir, sifat orang munafik, sifat orang musyrik. Al-Quran menjelaskan. Tentu kita selaku umat mukmin, muslim yang ingin selamat dunia dan akhirat, kita memperhatikan bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana seharusnya kita bertindak, beramal selaku orang yang beriman. Nah, Al-Quran ini menunjukkan semuanya kepada kita. Tentu kita harus mau menyiapkan waktu luang untuk mengkaji, mentadaburi Al-Quran, agar hidup kita senantiasa berada dalam bimbingan, dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjelaskan ya tentang
utusan para rasul dan akibat penerimaan dan penolakan kerasulannya. Ya, bagaimana ya anak cucu Adam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Agar apa? Yang pertama menggunakan pakaian itu untuk bisa menutupi aurat. Kemudian dijelaskan lagi ya, Bani Adam, anak cucu Adam dipanggil juga agar apa? Agar ketika datang utusan, ketika datang rasul ya yang menceritakan tentang ayat-ayat, mau tidak mau kita harus menerima dengan baik. Sehingga apa? Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang senantiasa menerima Al-Qur'an, lapang dada hati kita, dipenuhi dengan keimanan, fala khaufun, maka tidak akan ada rasa takut, wa lahum yahzanun, dan juga tidak akan bersedih hati. Ayat 36, walazina, dan orang-orang yang kadzabu, mereka mendustakan bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Kalau ayat 35 orang yang menerima dengan baik, tapi ayat 36 menjelaskan orang-orang yang kadzabu, mendustakan bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami Al-Qur'an, wastakbaru, dan mereka berlaku sombong, merasa benar padahal tidak dididik dengan Al-Qur'an, tidak dibimbing dengan Al-Qur'an, anha, terhadapnya, ulaika ashabun nar, tiada lain mereka itu ashabun nar, penghuni neraka. Nauzubillahi min dzalik. Berarti pilihannya bagi kita tidak ada lagi. Harus apa? Sami'na wa ata'na. Tidak boleh lagi kita mendustakan Al-Qur'an, tidak bisa lagi kita menolak, membiarkan ya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, apalagi berlaku sombong, merasa hidup di dunia ini hasil kemauannya, hasil kerja kerasnya, padahal semuanya adalah dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wastakbaru, sombong, maka bagi mereka ashabun nar, api neraka. Hum, mereka, piha, di dalam neraka itu, khaliduna, kekal. Kenapa? Mendustakan ayat Al-Quran, berarti dia tidak memiliki keimanan. Padahal nanti orang yang berada dalam neraka, tetapi dalam hatinya timbul ada satu keimanan sedikit saja, dia akan nanti terselamatkan setelah selesai habis dosanya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang mendustakan Al-Quran, hum fiha khalidun, kekal. Nauzubillah, summa nauzubillah. Paman azlamu, pak, maka man, siapa yang azlamu, lebih zalim. Kata Allah, siapa yang lebih zalim? Mimman iftara, dari orang-orang yang mengada-adakan Allah atas Allah, kadziban, dia dusta, atau kadzaba, atau dia mendustakan bi ayatihi, terhadap ayat-ayatnya, terhadap ayat-ayat Al-Quran. Allah menanya kepada kita semua, siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang pertama dia bersumpah atas nama Allah padahal dia dusta, kemudian dia mendustakan terhadap ayat-ayat Allah. Siapa yang lebih zalim dari itu? Ulaika, mereka itu, kata Allah, yanaluhum, akan mendapatkan mereka nasibahum, bagian mereka, minal kitab, dari kitab, hatta, apabila, sehingga, idza, apabila, ja'a, datang, hum, kepada kalian, kepada mereka, rusuluna, para utusan, para rasul, yatawaffawnahum, mematikan mereka. Qalu, mereka berkata, ainama, manakah, di manakah, ma, apa yang kuntum, kalian dahulu, tad'una, kalian seru, kalian sembah, min dunillah, dari selain Allah. Kalau Allah sudah mengutus rasul kemudian menjelaskan tentang ayat-ayatnya, maka orang yang tidak sami'na wa ata'na terhadap ayat-ayatnya, tidak ada lagi alasan ya untuk mengelak dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditanya, mana yang dulu kalian sembah di dunia, mana yang dulu kalian agung-agungkan, min dunillah, selain dari Allah. Qalu, mereka nanti akan mengatakan, dolu, mereka telah hilang, anha, dari kami, wa syahidu, dan mereka bersaksi, ala anfusihim, atas diri mereka, annahum, sesungguhnya mereka, kanu, adalah mereka, kafirin, orang-orang yang
kafir. Apa kafir? Menolak, ingkar, tidak percaya. Ya, tuh. Perhatikan ayat ini agar kita terhadap Al-Quran ini semakin mau, semakin iman, semakin yakin, ya, mau mempelajarinya, mau membacanya, karena tadi begitu jelas, ya, pahala bagi orang yang membaca Al-Quran. Jangan sampai kita membiarkan Al-Quran itu berwarna jernih, bersih, tersimpan di lemari. Aduh, ini indah Quran teh. Yang indah Quran lain Quran, indah teh bacaan anak. Ya, Al-Quran indah di lemari berarti telah dibaca-baca acaan. Ya, makanya puasa tinggal Al-Quran secara lain, banyak dibaca secara lain. Aku baru udah kan tuh. Dalam menurut berarti tadi cepeng-cepeng acaan. Ya, ibu senang Quran anu bersih, anu ente soek, anu soek. Senang nutus soek atau apa tapi diangkat teras. Mungkin lain diangkat teras malah soek itu bahasa gitu. Seberapa tahun ini wakaf pertama kali ini masih tuh. Wete kene. Ibu-ibu ke seberapa kali gentos, Bu? Hah? Seberapa kali gentos, tuh berapa kali ke 4 kali gentos, tuh terakhir ke sarang like dewa. Sada sengiklan, Bu, kan wae aya masihan alhamdulillah. Teu keun bae atuh ada moal pahili amal eta. Segan ke ka ieu ka awasku ya di apa di YouTube. Wah, teu bogeun Quran ada ruksak teh dina informasina. Henteu nu pasep mah geus keneh, henteu. Ayo kita lanjutkan. Jadi kalau kita merasa bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu mukjizat dunia dan akhirat, menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat, atau urus-urus Quran. Ya punya, bias diurus atau baca, ngelpoy, terus dibaca atau pelajari, ayo ngerti atau taroskeun. Ya, ulah dibaca terus terjemahan ya aos ngerti-ngerti diantep atuh jadi bingung kena. Ngambil hikmah, ngambil ibrahnya bingung tanya. Pada siapa? Kepada yang bisa. Bahasa bisa jawab, tuh bisa taroskeun kan ulah indah seueur. Ya, itu pentingnya kita belajar Al-Quran. Jangan sampai nanti kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala annahum kanu kafirin, termasuk orang yang kafir. Nauzubillah. Qala, dia Allah berfirman, udkhulu, masuklah kalian, fi umamin, kepada umat-umat, qad khalat, sungguh yang telah lebih dulu, min qablikum, dari sebelum kalian, minal jinni, baik dari bangsa jin, wal insi, dan juga bangsa manusia, finnar, dalam neraka. Asup diulah cek Allah. Ya, orang yang kafir terhadap Al-Quran ingkar, maka akan menyusul orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam neraka, baik dari golongan jin dan juga golongan manusia. Nah, jin dan manusia ada neraka jeung surga mau isinakeun jin jeung manusia. Sebab apa? Sebab yang disuruh ibadahnya hanya jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Jadi eta bakal dihisab nu ngeusian surga neraka teh eta. Jin jeung jalmi manusia. Kullama, setiap kali dakhalat, masuk umatan, suatu umat, la'anat ukhtaha, ia melaknat saudaranya. Itu teh silih laknat di neraka teh gara-gara maneh. Jadi asup neraka, wah silih salahkeun, silih laknat, silih hujat. Ya. Hatta, sehingga idza, ketika daroku, mereka menyusul berkumpul piha di dalamnya, jami'an, semuanya, qalat, berkata, ukhrahum, orang-orang yang terakhir, liulahum, kepada orang-orang yang terdahulu, Rabbana, ya Tuhan kami, haulai, mereka itu, adalluna, mereka telah menyesatkan kami, silih salahkeun. Cek nutihlah asup, ya, kanupa neuri asup tah gara-gara si eta urang asup ka neraka teh. Silih salahkeun di ditu teh, Bu. Silih laknat. Ya, adalluna, mereka telah menyesatkan kami, kata sebagian penghuninya. Fa'atihim, maka datangkanlah kepada mereka azab.
hayang puas meureun gara-gara maneh urang jadi asup neraka tas eta nu ngajakna cing yang leuwih disiksa ya. Itulah saling melaknat, saling menyalahkan. Qala, Allah berfirman, likullin, untuk masing-masing, dipun pelipat gandaan, walakin la ta'lamu, akan tetapi tidak ada di antara kalian yang mengetahui. Moal beda-beda, moal wilah-wilah lamun asup ka neraka mah geus geheng kabeh ge. Moal aya nu leuwih, moal aya nu kurang. Ya, kata Allah, likulli dipun, bagi setiap manusia yang masuk ke dalam neraka, dipun akan mendapatkan siksa yang berlipat ganda. Walakin la ta'lamun, akan tetapi kalian tidak tahu. Wa qala, dan telah berkata, ulahum, orang-orang yang terdahulu, li ukhrahum, kepada orang-orang yang terakhir, pamakana, maka tidak ada lakum bagi kalian, alain, atas kami, min fadlih, dari kelebihan, dari keutamaan, fazuku, maka kalian rasakanlah al azaba, siksaan, bima kuntum taksibun, karena apa yang kalian kerjakan. Apa? Karena dia mendustakan Al-Qur'an. Ya, maka alhamdulillah kita bersyukur, mudah-mudahan nanti kelak kita terselamatkan dari panasnya siksa api neraka. Kita tidak saling menyalahkan, tidak saling melaknat, karena kita berkumpul berjamaah di majlis taklim Ibnu Abbas ini dalam watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mengajak kepada keburukan, kita bukan aliran sesat, tapi kita adalah yang senantiasa membaca, mentadaburi Al-Quran, beramal, berusaha untuk sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga kita diberi sifat istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan lahir dan batin untuk tetap berada ya di jalan yang benar, yaitu mengkaji, mempelajari Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.